Jadi di episode kali ini kita akan membahas tempat-tempat yang masih menjadi misteri menurut Al-Quran sampai saat ini. Yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Jadi katanya kalau ada orang yang berhasil minum walaupun hanya seteguk air dari telaga ini, orang itu akan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia nggak meninggal sampai hari kiamat nanti. Sayangnya mata air Ainul Hayat ini masih belum ditemukan posisinya. Banyak yang bilang kalau lokasinya itu ada di Pulau Bermuda. Oh ya, tentang telaga Ainul Hayat udah disebutkan di Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Tahu nggak kalau banyak ulama yang berpendapat kalau Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai saat ini? Ini karena beliau meminum air dari telaga Ainul Hayat. Kalau menurut pendapatnya Imam Bukhari, kalau Nabi Khidir emang udah meninggal dari lama. Nah kalau jujur aku pendapatnya lebih condong mempercayai pendapatnya Imam Bukhari. Ini hanya perbedaan pendapat sih, tapi kalau menurut kalian gimana? Benar nggak sih Nabi Khidir alaihissalam emang masih hidup sampai saat ini? Yang selanjutnya adalah Pulau Socotra atau Pulau Dajjal. Socotra ini letaknya ada di Samudra Hindia. Jadi Pulau Socotra ini konon katanya menjadi tempat tinggalnya Dajjal dari dulu sampai saat ini. Karena tahu nggak kamu, pas orang-orang datang ke Pulau Socotra, di sana tuh banyak banget flora yang berbeda dari tempat lain. Jadi 1/3 dari flora yang ada di Pulau Socotra itu tempatnya bener-bener beda banget kondisinya sama tempat-tempat yang kita tahu. Gak hanya itu, binatangnya juga banyak yang rare di sana. Banyak binatang yang jarang kita lihat di tempat yang kita ketahui, tapi ada di Pulau Socotra itu. Ina tahu kan, di zamannya Rasulullah itu pernah ada orang yang bertemu dengan Dajjal, yaitu Tamim Ad-Dari. Ada sekelompok orang yang sedang berlayar di lautan. Setelah terombang-ambing selama 1 bulan lamanya, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau. Nah di pulau itu mereka bertemu sama binatang yang bernama Al-Jassasah. Ternyata si Al-Jassasah ini bisa berbicara. Akhirnya kan mereka dibawa ke sebuah kuil yang katanya kuil itu adalah tempat Dajjal dikurung. Ini semakin mendukung kepercayaan kalau misalnya emang ada pulau di dunia ini, di sana adalah tempatnya Dajjal dikurung. Ada juga sih yang bilang Dajjal itu sebenarnya bersembunyi di dunia tapi alamnya tuh berbeda sama kita. Jadi kita nggak bisa ngelihat Dajjal gitu. Belum ada dalil ataupun hadis yang mengatakan kalau Socotra benar-benar pulaunya Dajjal. Tapi sampai sekarang kita belum tahu pasti kalau benar apa enggak Pulau Socotra ini tempatnya Dajjal. Ini semua masih menjadi misteri guys. Tapi kalau menurut kalian gimana? Yang terakhir kita bakalan bahas sumur Barhut. Jadi sumur ini katanya bukan dibikin sama manusia nah. Konon katanya sumur Barhut ini dibikin atas bantuannya jin. Iya, dan tempat ini tempat berkumpulnya roh-roh orang kafir. Jadi bener-bener sumurnya itu masih menjadi sebuah misteri yang belum dipecahkan sama orang-orang nah. Ina tahu nggak kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumur ini adalah mata air yang paling buruk di bumi. Dijelaskan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tobroni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan akan keadaan sumur ini dengan sabdanya, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari sebuah penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya. Dan dalil yang menyebutkan kalau sumur ini tempat berkumpulnya roh-roh orang kafir itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Arwah orang mukmin itu di Jabiyah, negeri Syam, dan arwah orang kafir di lembah atau sumur Barhut di Hadramaut, Yaman Selatan. Dan sumur ini benar-benar kayak nggak ini loh nggak dikasihin pagar gitu, benar-benar cuman lubang. Luasnya sekitar 100 meter, kedalamannya sekitar 250 meter. Tapi hal ini masih menjadi perdebatan antar ulama, jadi belum ada kepastiannya. Dan belum ada juga dalil yang kuat untuk mendukung kepastian tentang hal ini. Mungkin belum ada tertulis di Al-Quran ya guys. Tapi yang ini aku dapetin dari Google, aku cari informasinya. Dan ternyata emang ada dituliskan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tobroni.
Kalau menurut kalian, di antara 3 tempat yang aku jelaskan tadi, yang mana yang paling bikin kalian merinding? Atau mungkin yang bikin kalian penasaran? Alright guys, thanks for watching. Komen di bawah. Next, kita bahas tentang apa lagi?